Selamat datang sedulur, kalian berada di kanal Bahasa Dayak. Balik lagi di kanalku, kanal Prasadharma. Bareng aku di sini Uge yang bakal ngasih tahu ke kalian sedulur semuanya dimanapun kalian berada tentang bahasa, sastra dan budaya, terkhususnya Indonesia pastinya. Oke, pada kali ini aku bakal membahas salah satu hal yang menurutku itu unik dan aku tuh penasaran dengan hal ini gitu sedulur. Ini yang aku kepoin itu kebudayaan sedulur, dan kebudayaan ini aku notice, aku perhatikan pertama kali muncul itu pada salah satu MV K-pop sedulur. Dan ternyata nggak cuma ada di MV K-pop yang aku lihat, dan ada di MV K-pop yang lain sedulur. Dan hari ini aku bakal membahas salah satu kebudayaan yang nggak cuma ada di Indonesia. Aku sendiri juga di dalam dunia K-popan juga ya banyak sedikit lah, aku juga mengikuti K-pop, tapi ada salah satu hal yang menurutku itu unik banget gitu sedulur. Kebudayaannya aku penasaran ini itu serupa di beberapa negara di Asia gitu sedulur. Tak cuma ada di Korea sedulur. Ternyata kebudayaan itu ada di Tiongkok, dan di Indonesia itu sendiri ternyata juga ada lur. Dan mungkin ini secara umum bisa dikatakan lion dance lur. Jadi kita hari ini bakal membahas tentang lion dance di beberapa negara, terutama di negara Asia sedulur. Gitu. Oke, sebelum lanjut, seperti biasa, klik tombol subscribe di bawah untuk dukung aku terus berkarya, berkonten agar terus memberikan informasi, terus berbagi kepada kalian. Oke sedulur. Nah, lion dance ini atau tarian singa ini memang ada beberapa dan berkembang di Asia gitu sedulur. Lion dance mungkin kalau Tiongkok punya barongsai, kalau Indonesia punya barongan, kalau Korea sebentar dulu, mungkin kalian notice sesuatu di MV-nya punya Big Bang. Nah, ini MV punya Big Bang, dan satunya lagi itu muncul di MV-nya BTS. Nah, itu namanya adalah Bukchong Sajanorem atau Sajanorem. Nah, itu memang berkembang di Korea dan ya muncul di dua MV ini sedulur. Nah, yang pertama aku bakal bahas adalah barongsainya dulu sedulur. Karena emang ini mungkin semua orang itu tahulah barongsai itu apa. Nggak mungkin nggak tahu juga, karena barongsai itu di mana-mana ada sedulur. Ini ada beberapa asal usul yang mengisahkan tentang barongsai dari beberapa versi ini sedulur. Entar mana ya? Oh, ini. Yang pertama itu, barongsai ini muncul pertama kali asal usulnya berhubungan dengan mitologi yang berkembang di masa dinasti Tang. Seorang raja pada dinasti Tang bermimpi bertemu dengan makhluk yang menyelamatkannya gitu sedulur. Berdasarkan ciri-ciri makhluk yang disebutkan raja, si menteri mendefinisikan jika makhluk tersebut merupakan hewan yang bernama singa. Kemudian, raja ini memerintahkan agar menteri membuat replika makhluk yang menyelamatkan hidupnya. Dan sejak saat itu muncullah barongsai yang menjadi simbol keberuntungan, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Versi kedua ini menjadi inspirasi pembuatan barongsai adalah ketika pasukan dari Raja Songwen kewalahan menghadapi serangan pasukan gajah Raja Fan Yang dari negeri Linyi. Seorang panglima perang bernama Zhong Kui membuat tiruan boneka singa untuk mengusir pasukan Raja Fan itu. Jadi memang ini muncul karena ada serangan musuh, dan pada saat itu rajanya ini memerintahkan untuk membuat salah satu replika atau salah satu pasukan yang mirip dengan singa. Versi yang ketiga itu adalah singa ini dipercaya sebagai makhluk mistis yang ada di langit gitu sedulur. Singa ini adalah makhluk nakal dan jahil
hingga Raja Surga pun membuangnya ke dunia. Sebelum Raja Surga ini membuang singa ini ke dunia, kakinya itu dipotong semuanya sedulur. Jadi nggak ada singa yang jahil, singa yang nakal, singa yang banyak tingkah gitu sedulur. Dan nggak cuma kakinya yang dipotong, ternyata ekornya juga dipotong sedulur. Selanjutnya Dewi Kuan Yin sang Dewi Rahmat melihat hal itu dan merasa kasihan kepada singa tersebut. Dia mengubah singa dengan menambahkan unsur-unsur mistis dan menjadikan hewan yang berbeda untuk menjinakkan dan membuat singa itu mempunyai kekuatan dan kebaikan. Versi yang keempat ini mungkin versi yang paling populer gitu ya sedulur, karena ini versi yang mungkin banyak sekali dipercaya oleh masyarakat Tionghoa yang percaya bahwa barongsai ini muncul karena ingin menyelamatkan warga gitu sedulur. Kisahnya ini adalah ketika adanya Nian ini atau monster atau sejenis iblis yang mengganggu masyarakat pada saat itu, pada saat kekuasaan dinasti Qing diceritakan di sebuah wilayah Tiongkok ada monster yang mengganggu ketentraman penduduk sehingga menimbulkan keresahan dan ketakutan masyarakat pada saat itu. Muncullah singa atau barongsai yang menghalangi monster tersebut. Jadi ini barongsainya menghalangi agar iblisnya ini atau monster ini tidak masuk ke pemukiman warga gitu sedulur. Pertarungan antara monster dan singa ini berlangsung sengit dan dimenangkan oleh barongsainya. Nah, ketika kan monsternya ini kan lari takut pada barongsainya. Dan pada saat itu selang beberapa hari monsternya ini tuh datang lagi gitu sedulur. Nah, masyarakat pada saat itu nggak tahu gimana caranya manggil singanya itu atau barongsainya itu datang lagi sedulur. Jadi pada saat monsternya itu datang lagi ke desa mereka, akhirnya warga desa ini itu berinisiatif untuk membuat replika atau membuat patung-patungan atau mencoba menyerupai singa yang dulu pernah menyelamatkan desanya gitu sedulur. Akhirnya dengan tipu muslihat, tipu daya yang seperti itu, monster tersebut pergi dan desa pun aman. Dan ada salah satu cerita lagi sebenarnya sedulur. Singa ini kan bukan hewan endemik dari Cina gitu ya sedulur. Karena singa ini sebenarnya itu dibawa oleh pedagang dari India gitu sedulur, sebagai hadiah kepada raja Tiongkok pada saat itu, karena setelah membuka perdagangan di jalur sutra itu, jalur antara Persia, India, dan Cina gitu sedulur. Jadi itu adalah merupakan hadiah dan mungkin itu juga menjadi inspirasi terbentuknya barongsai sedulur. Nah, barongsai ini masuk ke Indonesia kalau kurang lebihnya itu sekitar abad ke-16an gitu sedulur, atau ke abad ke-15 seperti itu, karena pada saat itu ada eksodus atau banyak warga-warga Tiongkok pada saat itu melakukan imigrasi besar-besaran ke wilayah selatan, terutama ke wilayah Indonesia, dan menyebarkan ajaran atau menyebarkan budaya-budaya mereka yang ada di Tiongkok dibawa ke Indonesia gitu sedulur. Dan faktanya itu barongsai itu akulturasi budaya sedulur, karena sebenarnya di Tiongkok itu bukan barongsai namanya sedulur. Lebih tepatnya itu namanya adalah wuxi. Dan kenapa namanya barongsai di Indonesia? Karena akulturasi itu sendiri sedulur, akulturasi budaya, karena barong itu memang punya Indonesia, dan kata sai-nya itu sendiri adalah berasal dari bahasa Hokkien yang berarti singa. Dan ngomong-ngomong tentang akulturasi, kalau di Purwokerto ini ada salah satu budaya yang melibatkan barongsai sedulur. Di Purwokerto ini ada budaya yang namanya calengsai sedulur. Jadi itu akulturasi kebudayaan antara calung Banyumasan, lengger Banyumasan, dan barongsai itu sedulur. Ini itu kalau nggak salah merupakan inisiatif dari bupati pada saat sekitar tahun 2014-an seperti itu, untuk menarik minat
kaum muda, jadi ada inovasi dalam kebudayaan gitu sedulur, agar budaya itu kan kalau itu aja mungkin nggak berkembang gitu sedulur. Jadi mungkin ini inisiatif atau inovasi dari bupati pada saat itu untuk membuat budaya yang baru gitu sedulur. Dan mungkin kalian tahu versi lain dari cerita barongsai, coba komen di bawah. Atau mungkin kalian juga tahu budaya barongsai ini sudah diakulturasi dengan budaya apa aja gitu di Indonesia sedulur. Komen di bawah. Dan yang kedua ini adalah barong yang asli Indonesia sedulur. Barong ini itu adalah makhluk mitologi yang berkembang di Bali dan di Jawa Timur. Dan kalau kalian jalan-jalan ke Bali atau lihat-lihat souvenir di Bali, paling pasti kalian itu melihat gambar baju itu gambarnya barong. Kalau nggak barong ya barong sedulur. Banyak banget pokoknya souvenir yang ada di Bali itu, kaos-kaos itu bajunya pasti gambarnya barong sedulur. Nah, asal usul dari barong ini sendiri, kalau yang dari aku baca gitu sedulur, barong ini itu bawahannya Raja Airlangga sedulur. Jadi pada saat itu kerajaan yang dipimpin oleh Raja Airlangga ini atau kerajaan Kahuripan atau Daha kalau tidak salah seperti itu sedulur, dilanda oleh wabah penyakit, bukan corona. Wabah penyakitnya intinya pada saat itu wabah penyakitnya itu sudah menelan banyak korban, hampir setengah kerajaan. Jadi pada saat itu kebingunganlah Raja Airlangga ini, kemudian mengutus bawahannya yaitu yang bernama Mpu Baradah. Musuh dari Airlangga ini adalah Rangda sedulur. Rangda ini adalah rajanya dari Leak gitu sedulur. Mpu Baradah ini bersiasat dan mengutus muridnya atau anaknya yang bernama Mpu Bahula ini mengambil kitab pengeleakan pada saat itu, lontar pengeleakan milik Rangdanya ini, lontarnya dibacakan dan muncullah salah satu sosok yang dinamakan Barong gitu sedulur. Jadi Barong ini bersama Rangda ini saling gontok-gontokan gitu sedulur. Mereka nggak berhenti 7 hari 7 malam berkelahi terus-terusan dan akhirnya Rangdanya berhasil dikalahkan gitu sedulur. Itu sebenarnya cerita yang dari versi Raden Airlangganya gitu sedulur. Soalnya cerita ini tuh berkaitan langsung dengan cerita calon arang gitu sedulur. Cuma kalau diceritakan pasti panjang banget gitu sedulur. Aku mau membatasi aja ini yang tentang barongnya gitu sedulur, karena kita sekarang lagi membahas tentang barongnya. Oh ya, jadi si Rangdanya ini sebenarnya punya beberapa pengikut sedulur. Jadi sewaktu Rangdanya ini kalah dan ditopatin sama Mpu Baradah ini, pengikut-pengikutnya ini berpindah sedulur dari Kediri, dari Jawa Timur pada saat itu berpindah ke Bali. Dan di Bali pun mereka ini para pengikutnya menyebarkan ajaran mereka, dan ini menjadi alasan juga kenapa ajaran Leak atau Leak itu identik di Bali gitu sedulur. Di Bali sendiri itu ada beberapa macam barong gitu sedulur. Barong yang ada di Bali itu ada beberapa, yaitu adalah barong Ket. Barong ini adalah singa barong yang sebagai Banaspati Raja, yang berarti raja hutan. Jadi ini barong yang melambangkan kebaikan gitu sedulur. Istilahnya seperti itu. Yang selanjutnya itu adalah, yang kedua itu adalah barong pangkal. Barong pangkal ini barong yang menyerupai babi gitu sedulur. Selanjutnya itu adalah barong macan. Ada juga barong asu. Yang selanjutnya itu adalah barong gajah. Selanjutnya itu adalah barong landung. Barong landung ini kalau perawakannya itu seperti ondel-ondel gitu sedulur. Ini barong landung seperti itu. Kemudian juga ada barong naga. Ini barong naga itu barong yang berbentuk naga dan ular. Naga atau ular gitu sedulur. Dan barong ini tuh
asal katanya itu berasal dari baharuang sedulur, atau dalam bahasa Kawi, bahasa Jawa kuno itu baruang. Jadi A dan U-nya itu, baruangnya itu jadi luluh dan menjadi huruf O, dan makanya itu dibilangnya atau dinamainya menjadi barong gitu sedulur. Itu asal usulnya. Dan yang ketiga ini adalah barong yang berasal dari Korea sedulur. Aku biasa manggilnya itu barong Korea sedulur. Jadi barong Korea ini namanya adalah Sajanorem sedulur. Nama lengkapnya itulah Bukchong Sajanorem. Bukchong ini adalah nama asal dari Sajanoremnya ini sedulur, tarian singanya atau lion dance-nya ini sedulur. Bukchong ini adalah provinsi yang berada di Korea Utara kalau sekarang sedulur, dan tepatnya itu ada di Hamgyong. Bukchong ini adalah salah satu kebiasaan musiman tradisional yang berkembang di Korea, yang berasal dari Korea sana, yang dilakukan oleh petani di setiap desa di Bukchong-gun yang terdiri dari 11 myeon. Dan ini adalah drama bertopeng gitu sedulur, yang dilakukan pada malam hari pada hari bulan purnama pertama di tahun lunar, atau festival bulan purnama yang hebat. Jadi menurut literatur Bukchong Sajanorem ini berkembang karena memang pada saat itu untuk mengusir roh-roh jahat yang berkeliaran di desa pada saat itu gitu sedulur. Nah, Sajanorem ini kan kalau Korea itu kan sekarang udah kepisah ya seluruh. Ada Korea Selatan, ada Korea Utara, dan Sajanorem ini tuh seiring berkembangnya zaman juga, seiring berkembangnya ada perang Korea itu sedulur, Sajanorem ini jadi memiliki dua arti dari dua negara yang berbeda ini sedulur. Jadi kalau berdasarkan yang aku baca gitu ya sedulur, kalau di Korea Utara itu Sajanorem ini atau pertunjukan ini sudah tidak alami lagi gitu sedulur. Jadi ada kepentingan di dalamnya yang dimasukkan ke dalam kebudayaan Sajanorem ini sedulur. Sedangkan kalau di Korea Selatan itu perlakuannya berbeda 180 derajat gitu sedulur. Kalau di Korea Selatan itu kebudayaan ini menjadi kebudayaan yang bukan benda dan dilindungi oleh pemerintah Korea gitu sedulur, dengan tidak menghilangkan esensi kebudayaan yang ada di Sajanorem ini sedulur. Nah, Sajanorem ini biasanya ditampilkan atau dipentaskan bersama dengan pementasan yang lain sedulur. Namanya itu Talchum Sajanorem. Jadi itu ada drama dan di situ ada Sajanoremnya gitu sedulur. Mungkin kalian kalau ada yang tahu, orang-orang yang dari sastra Korea, mungkin kalian yang tahu coba komen di bawah. Dan pertanyaannya adalah kenapa kebudayaan tadi itu yang ada di Asia itu ngangkatnya itu tentang singa gitu sedulur, diserupakan dengan singa, menyerupai hewan singa gitu sedulur. Kalau menurutku sih ya, sosok singa itu menggambarkan kewibawaan gitu sedulur, melambangkan kewibawaan, kekuatan, dan sesuatu yang kuat gitu sedulur. Jadi kebudayaan di Asia itu mungkin terinspirasi dari sosok kewibawaan itu sedulur. Jadi kelebihannya itu besar banget itu sedulur. Jadi mungkin karena itu mungkin ya sedulur, kalau misalkan kalian punya opini lain atau mungkin punya pendapat lain, kenapa harus singa gitu sedulur, coba komen di bawah. Aku pengen tahu apa pendapat kalian tentang kebudayaan ini. Oke, cukup sekian video kali ini. Untuk kalian sedulur-sedulur yang telah menonton kontenku, terima kasih, dan nantikan konten-kontenku yang lain yang selanjutnya. Dan tetap kreatif, tetap menjadi orang yang positif, dan sampai jumpa. Salam sedulur.